Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Super CPNS. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis penilaian. Jadi ini materi pedagogik yang bisa dipelajari untuk persiapan CPNS ataupun persiapan PPPK. Dan di akhir akan tersedia mini tryout. Silakan ikuti penjelasan untuk materinya terlebih dahulu. Jadi di sini jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian kinerja, yaitu untuk mengukur status kemampuan belajar siswa berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi penilaian kinerja ini sering disebut juga unjuk kerja atau performance assessment. Jadi instrumen yang dapat digunakan pada penilaian kinerja ini yaitu diantaranya daftar cek atau skala penilaian, catatan anekdot ataupun narasi. Lanjut untuk kedua, penilaian proyek atau bisa disebut project assessment. Dengan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh info tentang kemampuan dalam hal aplikasi atau pemaknaan dan penyimpulan. Jadi penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Difokuskan pada tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam waktu tertentu. Dan untuk yang ketiga, penilaian portofolio. Salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu diantaranya kesesuaian, serta penilaian proses dan hasil. Yang keempat, penilaian tertulis. Penilaian yang berbentuk uraian atau esai yang menuntut siswa mampu mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi materi yang telah dipelajari. Jadi penilaian tertulis ini dapat berupa esai atau uraian yang disesuaikan dengan indikator. Yang kelima, penilaian diri atau bisa disebut self-assessment. Suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dengan penilaian diri ini diharapkan dapat melengkapi penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik. Jadi sebagai pelengkapnya. Yang keenam, penilaian antar teman. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Jadi informasi pada penilaian antar teman ini dapat dijadikan bahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Yang ketujuh, jurnal belajar. Rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Jadi ini jurnal belajar lebih kepada catatan pribadi dari siswa tentang materi yang disampaikan guru di kelas atau kondisi dari proses pembelajaran di kelas. Yang kedelapan, pertanyaan terbuka. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Pertanyaan tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Yang kesembilan, penilaian produk.
Penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi penilaian produk ini misalnya membuat produk-produk seni, makanan, pakaian, ataupun teknologi. Jadi, pada kesempatan ini juga ada mini tryout pedagogik. Link ada di video, di deskripsi video. Dan untuk pendaftaran mini tryout, silakan subscribe dan like video ini. Kemudian berikan komentar pada video ini, nama Anda, jago pedagogik. Misalkan Ana, jago pedagogik. Kemudian kirim ke nomor yang tertera, kirim ke WA, jangan di Telegram ya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.